Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu melindungiku, tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Untuk adik-adik ataupun keluarganya yang sedang kurang sehat, tetap semangat ya. Tuhan pasti berikan kekuatan. Nah, adik-adik, hari ini ada sekolah minggu secara Zoom, Pak. Meskipun adik-adik terlewat, adik-adik bisa mengikutinya 2 minggu yang akan datang. Oke, hari ini mengikuti sekolah minggu secara online ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan memuji Tuhan. Kenapa ya kita harus memuji Tuhan? Iya, karena Tuhan begitu senang kalau kita memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita dan memberkati kita setiap hari. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Ikutin gerakannya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa
Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berhitung 1-3, bisa ya? 1, 2, 3. Number 1, fold your hands. Number 2, bow your head. Number 3, close your eyes. We are going to pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa sekolah minggu. Meskipun secara online, kami tetap bersuka cita. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan Tuhan berkati juga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga kami melakukan aktivitas yang diberikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang suka dengar-dengaran sama papa mama dan juga guru-guru di sekolah maupun di sekolah minggu? Siapa? Semuanya. Wow, very good. Adik-adik sejak kecil belajar untuk dengar-dengaran ya? Iya, itu artinya sama dengan belajar untuk taat kepada Tuhan. Sama seperti cerita minggu lalu, Bapak Musa juga mau taat kepada perintah firman Tuhan. Karena Bapak Musa percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk bangsa Israel. Ya, adik-adik juga kalau mau belajar taat, berarti adik-adik percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan adik-adik semua. Oke, kita angkat pujian ini. Taat itu indah. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan Kakak London dari kelas 5. Taat itu indah bagi sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh iman ya. Taat itu indah bagi sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat
membawa kita pada janji Allah. Adik-adik pernah merasa takut? Tapi juga, iya, sebagai manusia berdosa, kita terkadang merasa takut. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan untuk kita bisa melawan rasa takut kita. Oke, kita angkat pujian ini ya. Percaya saja, Dia yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Siapa? Tuhan Yesus. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk adik-adik yang mempunyai celengan persembahan di rumah, silahkan memasukkan persembahan ke dalam celengan tersebut. Untuk adik-adik atau orang tua yang ingin memberikan persembahan dengan cara transfer, silakan transfer melalui scan barcode yang ada di layar ini. Nah, untuk lagu pengantar persembahan, mari kita mengangkat pujian. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang tak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui Papa dan Mama. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan, agar Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang melalui wadah gereja kami GKI Gading Serpong. Dan Tuhan juga pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Papa Mama dalam pekerjaan mereka dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Mari kita membawa pujian ini sebagai lagu pengantar firman Tuhan.
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante mau ngajak adik-adik semua berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan juga tolong Tante Jessica yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat dengan Bapak Musa dan Bapak Harun? Ya, mereka diminta oleh Tuhan untuk menghadap Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, agar melepaskan bangsa Israel. Akhirnya, Tuhan akan mengirimkan hukuman kepada bangsa Mesir. Hukuman pertama, Tuhan minta agar Bapak Harun memukulkan tongkatnya ke Sungai Nil, sehingga air dalam Sungai Nil berubah menjadi darah. Bukan hanya di Sungai Nil, tapi juga di kolam ikan ataupun dimanapun air yang akan digunakan oleh bangsa Mesir berubah menjadi darah. Ikan-ikan yang ada dalam Sungai Nil pun mati dan airnya menjadi bau busuk. Ya, jadi bangsa Mesir tidak dapat menggunakan air karena airnya sudah menjadi darah. Nah, kira-kira Raja Mesir mau melepaskan bangsa Israel enggak ya? Ternyata, no. Raja Mesir tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, Tuhan akan mengirimkan hukuman yang kedua kalinya kepada bangsa Mesir. Karena Raja Mesir tidak taat, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan mengirimkan banyak katak. Di luar rumah, di jalanan, bahkan sampai di dalam rumah. Banyak katak. Nah, setelah Tuhan kirimkan hukuman yang kedua ini, apa jawabannya Raja Mesir? Ternyata no. Raja Mesir masih tidak mau melepaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan akan mengirimkan hukuman yang ketiga. Kira-kira apa ya hukuman dari Tuhan? Tuhan mengirimkan banyak nyamuk. Sehingga bangsa Mesir digigit nyamuk. Adik-adik, kalau kita nih di rumah ada nyamuk 1 atau 2 ekor saja, sangat mengganggu ya. Tidak bisa tidur. Nah, apalagi ini. Tuhan mengirim hukumannya dengan banyak nyamuk. Kira-kira bangsa Mesir bisa tahan gak ya dengan hukuman Tuhan yang ketiga ini? Ternyata Raja Mesir masih tetap berkata no. Dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan akan mengirimkan hukuman yang keberapa? Keempat. Kira-kira hukumannya apa nih? Tuhan mengirimkan lalat pikat. Wah, lalat di mana-mana. Selain di luar rumah, lalat pun ada di dalam rumah. Menempel di makanan. Lalu di mana-mana banyak lalat. Wah, lalat kan kotor sekali ya. Nah, ini lalatnya banyak sekali. Itulah hukuman Tuhan yang keempat. Raja Mesir
mau melepaskan bangsa Israel nggak ya dengan hukuman dari Tuhan ini? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Yes atau no? Nah, jawabannya masih tetap no. Raja Firaun ini masih tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan akan hukum kembali bangsa Mesir ini. Hukuman yang ke-5. Nah, hukuman yang ke-5 ini apa ya? Tuhan menghukum penyakit kepada hewan-hewan ternak bangsa Mesir, sehingga hewan-hewan ternak mereka mati karena penyakit sampar. Di mana-mana terlihat hewan ternak yang dimiliki oleh bangsa Mesir mati. Nah, ini pun tidak membuat Raja Mesir melepaskan bangsa Israel. Raja Firaun ini tetap mengatakan no. Wah, keras kepala sekali ya Raja Firaun. Nah, Tuhan melanjutkan hukumannya. Hukuman yang ke-6. Kira-kira hukuman yang ke-6 apa ya? Penyakit bara kepada bangsa Mesir. Penyakit bara itu adalah penyakit kulit, seperti berupa bisul, yang akhirnya membesar dan bisa pecah mengeluarkan darah. Penyakit ini sangat sakit. Nah, kira-kira Raja Firaun ini mau nggak ya melepaskan bangsa Israel? Ternyata tetap jawabannya no. Tuhan mau mengirimkan hukuman apa lagi nih buat bangsa Mesir? Ini adalah hukuman yang ke-7. Tuhan akan mengirimkan hujan es. Jadi, hujan es turun di mana-mana. Nah, hujan es yang besar-besar ini menimpa orang, menimpa binatang, menimpa tanaman, sehingga mereka yang tertimpa hujan es ini mati. Dia tetap bilang apa? No. Dia tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Wah, Raja Firaun benar-benar keras kepala ya adik-adik ya. Ini adalah hukuman ke-8 yang akan Tuhan berikan, yaitu Tuhan akan mengirimkan binatang belalang. Binatang belalang dikirimkan banyak sekali, di mana-mana ada binatang belalang. Nah, binatang belalang ini pun akan memakan tanaman-tanaman yang ada, sehingga tanaman yang dimiliki oleh bangsa Mesir itu jadi rusak, jadi mati. Nah, ini hukuman ke-8 kira-kira membuat Raja Mesir mau mengizinkan bangsa Israel keluar nggak ya? Ternyata no, tidak juga. Tuhan tetap akan menghukum bangsa Mesir. Ini adalah hukuman yang keberapa adik-adik? Ke-9. Nah, hukuman yang ke-9 ini Tuhan mengirimkan gelap gulita. Wah, susah ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Gelap. Apalagi ini. Bangsa Mesir dihukum Tuhan dengan gelap gulita. Tidak kelihatan apa-apa. Nah, ini pun tidak membuat Raja Firaun mau taat. Dia tetap mengatakan no. Tuhan akan menghukum mereka lagi. Ini adalah hukuman yang ke-10. Nah, hukuman yang ke-10 ini Tuhan bilang kepada bangsa Israel agar bangsa Israel menorehkan darah anak domba di
atas pintu rumah mereka. Jadi, bangsa Israel ini mau taat. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka sembelih anak domba, lalu darahnya ditorehkan di atas pintu rumah mereka. Kemudian Tuhan mengirimkan hukuman yang ke-10. Kira-kira hukumannya apa ya adik-adik? Ternyata hukumannya adalah Tuhan membuat anak sulung bangsa Mesir mati. Jadi bangsa Mesir yang rumahnya tidak ada torehan darah anak domba, nah itu malaikat maut menjemput anak sulung mereka, sehingga anak sulung mereka, anak sulung bangsa Mesir mati. Tetapi anak sulung bangsa Israel tetap selamat. Nah, inilah hukuman Tuhan yang ke-10 bagi bangsa Mesir. Kira-kira hukuman ini membuat Raja Firaun berkata yes atau no? Ya, akhirnya Raja Firaun bilang yes. Ya, Raja Firaun merasa sedih. Bangsa Mesir merasa sedih karena anak sulung mereka mati. Nah, ini akhirnya membuat Raja Firaun juga berkata, oke, bangsa Israel boleh pergi. Kalian bangsa Israel boleh pergi dari Mesir. Nah, adik-adik, setelah Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Mesir sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. Baru Raja Mesir ini mau taat mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu melepaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik di sini, siapa yang taat? Angkat tangan. Atau mungkin ada yang masih ngeyel, tidak mau mendengarkan kata-kata papa atau mama. Ada nggak nih yang tidak mau mendengarkan kata-kata papa atau mama? Ya, good. Semua mau ya taat sama papa dan mama. Ya, kalau adik-adik taat sama papa, mama, taat sama Tuhan, Tuhan pasti senang. Ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 20a. Bunyinya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat. Anak yang mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Juga taat kepada papa dan mama. Taat juga kepada guru di sekolah kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya dengan sukacita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Adik-adik semuanya sudah siap? Kita akan mulai ya. Pertama, kita warnain dulu
masing-masing gambar ini ya. Nah, seperti ini ya yang sudah diwarnain. Setelah itu kita akan gunting masing-masing gambarnya, mengikuti garis gambarnya ya. Untuk mengguntingnya kalian dibantu mama atau papa ya. Setelah digunting seperti ini, kita akan kasih double tap di salah satu ujungnya ya, di bagian belakang, di salah satu aja. Nah, adik-adik, setelah dikasih double tap, sekarang kita mau taruh nih di jari-jari kita. Nah, caranya gimana? Kita ambil dulu nih yang tadi sudah kita kasih double tap, gambar-gambarnya nih. Kita sesuaiin nih adik-adik sama besarnya jari kita ya, seperti ini. Nih kakak jari-jarinya segini nih, jadi kakak buat mungkin segede ini ya kira-kira. Nah, kalian sesuaiin dengan jari kalian masing-masing ya. Semuanya kita buka double tapnya. Nah, adik-adik, setelah itu kita akan taruh di jari-jari kita nih. Nah, tapi kita urutin dulu ya. Yang pertama tadi apa? Air menjadi darah. Nah, kita ambil ini, kita taruh di sini. Yang kedua, ada keluar katak yang banyak dari sungai Nil dan memenuhi seluruh Mesir. Kita taruh lagi nih. Yang ketiga, apa adik-adik? Nah, ada banyak nyamuk. Dan nyamuknya gigit semua bangsa Mesir. Nah, kita taruh lagi. Yang keempat apa adik-adik? Muncul binatang buas, yaitu seperti lalat yang besar yang mengisap darah ya.
Terus yang kelima apa adik-adik? Yang kelima, binatang-binatang ternaknya bangsa Mesir pada mati semua ya. Nah, kita taruh lagi. Nah, setelah itu yang keenam apa adik-adik? Yang keenam, penyakit bara, yaitu ada luka-luka pada orang Mesir dan binatang-binatang ternak mereka ya. Tuh, ada luka-luka di kulit mereka. Yang ketujuh, terjadi hujan es ya. Nah, kemudian yang kedelapan, muncul belalang-belalang yang banyak dan makan semua tanaman di sana ya. Yang kesembilan, gelap gulita selama 3 hari. Dan yang ke-10 apa adik-adik? Nah, ke-10, anak sulung atau anak yang paling tua akan mati kalau rumah mereka tidak ada darah anak domba ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Tuh, jadi kan. Nah, kalau kayak gini kalian bisa lebih hafal dan lebih ingat ya. Selamat mencoba. Teman-teman, mari kita berdoa. Om Tante juga ikut. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sekolah minggu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Min.